Sebaik-baiknya orang, kata para ulama, yang berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan hatinya bahagia. Seburuk-buruknya orang sebaliknya, ketika berjumpa dengan bulan Ramadan hatinya sumpah. Tinggal menghitung hari, insya Allah kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang dinanti-nanti oleh kita. Nggih, napa mboten? Di sini semuanya menanti bulan Ramadan atau bagaimana keadaannya? Ada yang rindu atau ada yang malas kira-kira? Rindu. Semuanya rindu nggih? Atau ada yang malas? Rindu banget. Masya Allah. Ini contoh yang baik. Ini Masya Allah. Rindu banget. Sudah rindu. Ya semua kita itu memang diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu rindu dengan kebaikan. Dan ini adalah tanda kebaikan. Ketika seseorang itu rindu dengan kebaikan, berarti dirinya terdapat tanda-tanda kebaikan. Mudah-mudahan rasa rindu kita terhadap kebaikan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal menghitung hari kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa bulan suci Ramadan ini agar maksimal, maka butuh persiapan. Semakin mantap persiapannya, maka semakin baik bulan Ramadannya. Amin Allahumma. Amin. Pasti di sini kita berharap, mungkin di setiap doa yang kita sampaikan, ya Allah, jadikanlah aku orang yang berpuasa, jadikanlah aku orang yang beramal di bulan Ramadan dengan maksimal. Jadikanlah aku orang-orang yang masuk bulan Ramadan dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Jadikanlah aku di bulan Ramadan dan aku termasuk orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Ini doa kita. Ini yang kita harapkan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi doa kalau tidak diiringi dengan ikhtiar, ini belum sempurna hadirin. Ini belum sempurna. Ya ibaratnya kita ini istilahnya merencanakan sesuatu, tapi perencanaannya itu hanya sekedar omongan. Nanti habis ini saya akan pulang ke rumah. Setelah saya pulang ke rumah, saya akan baca surat Tabarok. Setelah saya baca surat Tabarok, saya akan pokoknya sholat witir sebelum tidur, semuanya sudah direncanakan. Sampai di rumah, apa yang dia lakukan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung ke kamar, buka handphone. Halo. Padahal di sini rencananya Masya Allah, sebelum tidur baca Quran, sebelum tidur sholat witir misalnya. Tapi sampai di rumah, ke kamar langsung buka apa? HP. Ini namanya doa tanpa ikhtiar. Rencana tapi tanpa aksi. Ngerti nggih? Makanya apa? Yang sempurna itu ketika doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita iringi dengan usaha dan ikhtiar. Dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya juga dengan bulan Ramadan ini, butuh persiapan. Butuh persiapan. Saya yakin yang ada di sini banyak sekali wacana serta rencana. Pastinya kita punya perencanaan secara kelompok, perencanaan secara individu, itu pasti kita punya rencana. Oh, nanti Ramadan ini saya akan hatamkan Quran sekian. Nanti Ramadan ini saya akan sedekah sekian. Semuanya ini kita punya rencana dan rencana. Dan rencana itu akan sempurna, sekali lagi saya sampaikan, ketika diiringi dengan doa dan ikhtiar dan usaha. Dan usaha yang bisa kita usahakan dari sekarang adalah persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Ya persiapannya itu intinya sebaik-baiknya orang, kata para ulama,
yang berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan hatinya bahagia. Seburuk-buruknya orang sebaliknya, ketika berjumpa dengan bulan Ramadan hatinya sumpek. Aduh, Ramadan lagi, waduh ndak makan lagi, aduh ndak rokokan lagi. Iya Pak. Ini ahli-ahli smoker ini ya. Bulan Ramadan ini Masya Allah luar biasa. Itu tapi saya heran Pak ya. Nyon ngapunten nih. Kenapa itu? Ya maksudnya para perokok itu saya heran gitu. Jadi Pak, setelah sahur itu sampai maghrib kok bisa nahan. Tapi kalau di majelisnya enggak sampai 2 jam itu Masya Allah enggak ada yang nahan. Kenapa semuanya kok enggak nahan rokok itu? Padahal Ramadan itu bisa tahan sehari loh. Dari subuh sampai maghrib enggak rokokan. Masya Allah bisa tahan. Tapi majelis, rampung majelis, Shadaqallahul Azim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ngalahi nopo. Padahal ya majelis itu ya 2 jam, 3 jam paling lama, nggih Pak. Tapi memang nih ya, ini bukan menyinggung nih. Ini insya Allah ya apa ya? Curahan hati. Curahan hati. Jadi gini Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk urusan rokok ini sebenarnya memang tidak ada ulama Indonesia, ya dalam hal ini MUI itu yang mengharamkan rokok memang tidak ada. Cuma memang untuk bagusnya kita itu di majelis, usahakan kita itu bisa menghindari rokok. Usahakan nggih, sebagaimana jenengan bisa mengusahakannya saat Ramadan itu. Karena gini, karena semua kita yakin dan kita sudah sering mendengar para ulama menyampaikan bahwa majelis-majelis zikir seperti ini, majelis taklim dan majelis-majelis lainnya itu dihadiri oleh para malaikat. Dan sifatnya para malaikat itu disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banul insan. Yang nyebutkan ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat menjelaskan tentang kita itu kalau ke masjid usahakan pakaiannya rapi. Ngaten nggih? Pakaiannya rapi, harum, bersih. Kenapa? Karena malaikat ikut hadir. Man ammana ta'minahu ta'min, man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah. Barang siapa yang aminnya, ucapan aminnya seiring dengan ucapan aminnya para malaikat. Artinya apa? Para malaikat ikut sholat bersama kita di masjid. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya bukan amin di sini, amin di masjid. Kalau amin di sini ya insya Allah juga diampuni ya Pak. Tapi kalau amin di masjid, Masya Allah ada dalilnya nih Bu. Kemudian dijelaskan bahwa malaikat itu merasa tersakiti dengan sesuatu yang membuat manusia tersakiti. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham gak? Jadi kalau misalnya ada ini mohon maaf ada orang sholat terus bajunya ini, baju kokonya ini dipakai seminggu. Itu kira-kira wangi atau harum nih Pak? Lumayan itu. Asam-asam lemon gitu. Dipakai seminggu. Itu orang yang di samping tersakiti enggak dengan baunya? Tersiksa gitu Pak. Itu Masya Allah, kalau bisa khusyuk itu wali pasti. Orang yang di samping itu kalau bisa khusyuk itu apa? Wali. Jadi sebagaimana kita itu tersakiti dengan bau badan, dengan sesuatu yang tidak enak bagi kita, dengan pandangan yang tidak enak, malaikat juga sama. Malaikat juga sama. Jadi monggo jenengan tafsirkan masing-masing nggih. Insyaallah bisa nangkap nggih? Bisa. Bisa ditangkap toh?
Iya, ditangkap aja. Kalau nggak bisa ditangkap ya. Enggak, maksudnya itu kalau misalnya di dalam majelis itu ada bau rokok, takutnya malaikat enggak ikut hadir. Oh, enggak apa-apa, yang penting kita selama zikir enggak rokokan. Nggih. Jadi tadi selama baca rotib kita ini enggak rokokan, nggih. Berarti selama itu ada malah setelah rotiban langsung rokok. Cus. Pulang. Mereka sebelum Pak Mas Hanif udah pulang duluan ya. Sebelum shollu ala Nabi Muhammad udah pulang duluan. Tapi insya Allah ya mudah-mudahan kita tetap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berharap demikian hadirin. Cuma memang ini insya Allah bisa menjadi perhatian bersama untuk kita istilahnya menahan diri. Jadi selama majelis usahakan dari baca rotib, dari pengajian itu kita jaga. Nanti setelah pengajian ya monggo rokokan sampai pagi mboten napa-napa nggih Pak. Jagongan nggih Pak ya. Nggih, insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Sya'ban ini kita butuh persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Dan kita dari banyak persiapan yang kita dapatkan dari para ulama kita, yaitu kita membiasakan diri untuk memperbanyak ibadah. Artinya apa? Artinya ibadah yang kita lakukan, biasa kita lakukan ini, kualitasnya serta kuantitasnya kita tambah. Jadi kualitas serta kuantitasnya kita tambah. Yang biasanya baca Quran beberapa itu ditambah, ini ditambah, ini ditambah. Intinya apa? Ada penambahan. Dan juga ada satu ibadah khusus diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban ini adalah puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban ini sangat-sangat diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita ingin mendapatkan fadilah besar dari bulan Sya'ban ini, salah satu amal ibadah yang harusnya kita amalkan adalah puasa Sya'ban. Ngaten nggih? Di sini ada yang sudah puasa Sya'ban? Sudah. Sampun. Alhamdulillah. Ingkang dereng? Katah nggih, Pak. Alhamdulillah. Ya mugi-mugi insyaallah dimudahkan nggih. Sebab puasa di bulan Sya'ban ini ada banyak riwayat menyebutkan bahwa tidak ada puasa sunnah yang paling banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laksanakan di bulan Sya'ban. Astagfirullahaladzim. Ini kalau orang ngantuk ngomong kayak gini, Pak. Tidak ada puasa sunnah yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW dari semua bulan melebihi di bulan Sya'ban. Jadi mengalahkan bulan Rajab, mengalahkan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, mengalahkan semuanya. Bulan Sya'ban ini puasa sunnah terbanyak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di beberapa riwayat ada yang mengatakan hampir seluruh bulan itu Rasulullah puasa. Ada beberapa riwayat menyebutkan demikian. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Sya'ban ini ada keutamaannya dan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada sahabat dulu ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah kamu berpuasa Sya'ban? Maka sahabat ini mengatakan, tidak, saya tidak berpuasa Sya'ban. Saya tidak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Idza aftarta fasum yaumain. Kalau kamu sudah menjalani puasa di bulan Ramadan, kemudian kamu sudah Idul Fitri, setelah itu puasalah minimal 2
hari. Artinya apa? Ini qadha puasa sunnah di bulan Sya'ban. Di sini kata para ulama ada perhatian khusus Rasulullah SAW terhadap puasa Sya'ban ini. Nah, kan ada sahabat seperti itu disuruh oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa Sya'ban adalah puasa yang memiliki keutamaan. Dan juga disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ditanya tentang puasa bulan Sya'ban, beliau menjawab, "Dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas." Alasan puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban itu, kata beliau, karena banyak orang yang lalai di bulan Sya'ban. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau tanya, kita di sini lalai nopo melek, Pak? Kita di sini lalai dari bulan Sya'ban atau kita termasuk orang yang memanfaatkan bulan Sya'ban? Lalai nopo memanfaatkan? Lalai. Memanfaatkan. Alhamdulillah. Insyaallah kita manfaatkan bulan Sya'ban ini. Tapi banyak orang, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang lalai dari bulan Sya'ban. Lalai. Dan para ulama kita menjelaskan, ketika ada waktu, ketika ada tempat, di situ banyak orang-orang lalai, maka pahala makin berlipat di sisi Allah Subhanahu. Contoh, sholat tahajud. Sholat tahajud itu pahalanya, hadirin, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, afdolus sholah ba'dal maktubah. Sholat yang paling afdol setelah sholat wajib, sholatul lail, sholat pada malam hari, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat yang memiliki peringkat kedua setelah sholat wajib. Kenapa kata para ulama? Karena sholat tahajud, saya mau tanya, sholat tahajud itu banyak dilaksanakan oleh orang atau banyak orang yang tidak sholat tahajud? Banyak orang yang tidak sholat tahajud. Nah, itu alasan ulama. Karena sholat ini sholat yang sulit. Jarang orang itu bisa tahajud. Tidak semua orang. Hanya jarang, hanya segelintir orang yang bisa tahajud. Makanya apa? Pahala sholat tahajud itu melebihi pahala sholat-sholat sunnah yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu juga dengan tempat. Ada tempat orang-orang itu sulit untuk ibadah, sulit untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi adalah pasar. Di sini banyak ahli pasar di sini. Tapi insya Allah kita doakan semua sukses, amin. Sukses dunia akhirat, amin. Pasar itu adalah tempat banyak orang lalai, banyak orang yang tipu-tipu. Di pasar, tapi bukan orang sini. Orang sini soleh semuanya soalnya. Tapi kebanyakan di pasar ya kayak gitu. Iri, dengki, hasud dan lain-lain, tipu. Oh, ini bagus, ini barangnya bagus ini. Padahal soek-soek, Banyak orang itu lalai, banyak orang itu tidak bisa maksimal ibadah saat dia di pasar. Makanya ketika ada orang yang masuk pasar, kemudian dia bisa ibadah, dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tempatnya tempat di mana orang itu banyak yang lalai. Sehingga di dalam riwayat sebagaimana yang sudah kita dengar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang masuk pasar kemudian dia berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku yuhyi wa huwa hayyun. Nah, ini ada tambahannya, Pak.
wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampun hafal nggih? Tinggal ditambah dikit Pak nggih. Yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Malih nggih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampun hafal nggih? Dereng. Sedikit nyantol. Ini berarti saya nambah ini Pak, bukan 1,5 jam, 2 jam ini harus gini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Barang siapa yang membaca zikir ini 1 kali saat dia masuk ke dalam pasar, maka dia akan mendapatkan alfi hasanah, 1000 kali 1000 pahala. 1000 kali 1000 berapa Pak? 1 juta. Masya Allah, perhitungannya bagus nih. Ahli hisab nih. Enggak Mas, ahli hisab nih. Hitung Pak, bukan hisab ini beda ya. Berat nih. 1000 kali 1000 1 juta. Bayangkan 1 zikir kita baca saat masuk pasar, pahalanya pinten? 1 juta. Kenapa seperti itu kata para ulama? Ya tadi karena apa? Banyak orang-orang di pasar itu lalai. Ketika ada orang yang berzikir kepada Allah, dan lebih bagus katanya dibaca keras supaya orang-orang lain apa? Ya lempari jenengan mungkin. Enggak, supaya orang-orang lain itu bisa diingatkan dengan zikirnya kita itu. Oleh karena itu ada seorang, ya bisa dikatakan dia petinggi negara. Saat dia mendengarkan hadis ini, setiap hari dia pergi ke pasar padahal nggak belanja. Setiap hari dia pergi ke pasar Pak. Tujuannya apa? Masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sepanjang jalan, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 juta Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bisa diamalkan nih. Cuma khawatirnya tiap hari kekelewer kita nih gimana. Selain penjual. Kalau pedagang ya tiap hari. Ya kita yang bukan pedagang mungkin ya jadi tiap hari ke sana. Intinya ini adalah alasan pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak ibadah di bulan Sya'ban, khususnya puasa. Karena apa? Banyak orang yang lalai dari bulan Sya'ban. Insya Allah ini menambah kesadaran kita semuanya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang lalai. Amin. Ini orang yang amin ini sambil merem nih gimana? Meresapi insya Allah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Nabi, yaitu apa? Dzaka syahrun yurfa'u fihil a'mal. Di bulan ini, di bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal ibadah hamba-hambanya. Artinya apa?
para malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasil perbuatan manusia. Yang baik, yang buruk semuanya dilaporkan kepada Allah. Dan Allah Maha tahu. Tanpa laporan pun Allah Maha tahu. Tapi ini istilahnya prosesnya supaya kita itu bisa merasa bagaimana hal ini sangat menegangkan. Jadi akan dilaporkan amal ibadah kita selama setahun itu di bulan Sya'ban. Kalau bahasa orang-orang kantoran auditnya itu. Perhitungan. Oh ini loh setahun ini, selama setahun ini. Jadi dilaporkan. Maka apa kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Makanya aku ingin ketika amal ibadahku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Kanjeng Nabi itu berpuasa bukan berarti Kanjeng Nabi itu istilahnya kurang amal atau butuh banyak pahala. Kanjeng Nabi itu ingin menjadi uswatun hasanah untuk kita. Wahai umat-umatku, ini loh saya ini yang dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa yang lampau sampai yang akan datang semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pintu surga yang berani dibuka oleh para malaikat kecuali yang pertama masuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak butuh amal. Rasulullah tidak butuh maghfirah, semua sudah dijamin oleh Allah. Tapi ini ta'liman lana wa tasyri'an lana, ingin mengajarkan kita, ingin menggariskan syariat untuk kita. Kalau kalian ingin selamat, kalau kalian ingin bahagia, wahai umatku, salah satu yang harus kalian pegang adalah ikutilah diriku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya buku catatan kita saat laporan itu, Pak, penutupannya bagus. Penutupannya apa? Bagus. Sebab kita sudah mulai dengan yang bagus. Setelah Sya'ban bulan Ramadan rata-rata orang-orang bagus nih. Bersaing sama malaikat biasanya bulan Ramadan ini. Kita Masya Allah menjadi malaikat tak bersayap kalau di bulan Ramadan. Maka kita itu awal tahun kita sudah dimulai dengan baik dengan bulan Ramadan. Maka akhir tahun kita di bulan Sya'ban saat amal ibadah kita akan dilaporkan kepada Allah, ditutup juga dengan yang baik, yaitu dengan berpuasa. Diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka dengan yang baik saat bulan Ramadan, ditutup di bulan Sya'ban juga dengan yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan ketika dibuka dengan yang baik, ditutup dengan yang baik, tengah-tengahnya nggak dibaca, Pak. Ya, itu bahasanya ulama nih, Pak. Biasanya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Makanya kita itu disyariatkan untuk istighfar pagi dan petang. Memperbanyak nopo? Istighfar. Karena katanya buku amal ketika dibuka dengan istighfar, ditutup dengan istighfar, maka di antara keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuka dengan Ramadan, ditutup dengan Sya'ban, dengan banyak amal ibadah, insya Allah semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dinilai hanyalah amal kebaikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shaumu syahri Sya'ban ta'ziman li Ramadan. Puasa di bulan Sya'ban sebagai bentuk ta'zim, mengagungkan bulan Ramadan. Jadi pada hakikatnya kita ini memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban ini dalam bentuk untuk ta'zim kepada bulan Ramadan. Zalika wa may yu'azzim sya'airallah.
Dan itu bagi orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu adalah tanda bahwa hatinya ini terdapat ketakwaan di dalam hatinya. Amin Allahumma. Amin. Barang siapa yang mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, bulan Ramadan diagungkan oleh Allah napa mboten? Diagungkan oleh Allah. Barang siapa yang mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, maka dia akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di dunia tidak terkenal, mungkin di dunia tidak viral, tapi di langit Masya Allah jadi artis. Artis paling viral. Ada Pak orang seperti itu? Ada. Orangnya biasa, orangnya mungkin bajunya biasa, uangnya sedikit, pekerjaannya mungkin tidak ada. Mungkin kalau dia ngomong nggak ada yang dengar. Dia melakukan sesuatu tidak dianggap. Dia ketika melamar orang, anak orang mungkin ditolak. Ini kita tidak singgung-singgung yang sedang viral sekarang, Halo, paham Pak? Lagi nggak nyinggung kita ini. Bukan. Jadi ada orang-orang yang mungkin menurut kita ini bukan orang yang istilahnya apa ya? Ya, bukan orang yang spesial, bukan orang yang agung, bukan orang yang besar. Di dunia, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia mulia. Di kerajaan langit, di kalangan para malaikat dia sangat viral, dia sangat terkenal. Rubba rojulin as'as akbar matrudun alal bab. Betapa banyak orang yang bajunya tidak bagus, debuan, kalau bahasa Arabnya itu bajunya kotor, debuan, kucel, pokoknya tidak bagus, badannya bau, pokoknya dia ini orang yang tidak terpandang. Matrudun alal bab, kalau pergi ke rumah orang diusir. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan sumpahnya. Kalau dia berdoa kepada Allah, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kadang-kadang kita jangan merasa saya ini gagal dalam kehidupan ini, gagal dalam arti materi. Iya, mungkin materi kita gagal, tapi jangan sampai kita gagal di akhirat, hadirin. Jangan sampai kita gagal di akhirat. Carilah kemuliaan di sisi Allah, maka niscaya engkau akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.